Tidak peduli siapa dirimu. Dan sedikit kecewa di hati Qin Yichen, suara ringan tiba-tiba terdengar di pintu, di mana bayangan indah berjalan perlahan. Siluet itu adalah Yao Xi. Jika Anda tahu bahwa Qin Yichen akan pergi, matanya yang indah dipenuhi dengan sentuhan kasih sayang, dan tidak ada penyembunyian lagi. Suara tegas juga ringan dari mulut kecilnya. Muntahkan. Ngomong-ngomong, Yao Xi mengira kamu suami. Ketika mendengar kata-kata Yao Xi, Qin Yichen tidak bisa menahan diri untuk sedikit gemetar, dan arus hangat mengalir dari hatinya. Namun, di hadapan mata indah penuh cinta itu, dia tidak berani menatap langsung. Qin Yichen tahu di dalam hatinya betapa berbahayanya mengikutinya. Penatua obat, akhir-akhir ini, banyak terima kasih atas keramahan Anda. Qin Yichen menarik napas dalam-dalam, dan memeluk cangkir dengan satu tangan di tangan lain ke obat, dan berkata, segera, dia mengelus binatang buas di bahu bawahnya dan berjalan menuju pintu. Saat dia melewati Yao Xi, Qin Yichen akhirnya tidak bisa membantu tetapi melihat ke arah yang terakhir dengan permintaan maaf. Namun, saat berikutnya, lengan batu giok yang lemah dan tanpa tulang langsung memegang lengannya. Bawa aku kemanapun kamu pergi. Pada saat yang sama, suara gumaman penuh keluhan terdengar di telinganya. Tan, Qin, ikuti saja Yao Xi. Anak ini telah menjadi anak yang baik sejak dia masih kecil dan tidak akan membuatmu kesulitan. Saat Qin Yichen hendak menolak, suara Yao Zong tiba-tiba terdengar. Dia ternyata mendorong Yao Xi ke Qin Yichen. Elder Medicine, apakah Anda ingat apa yang dikatakan Patriark Yao Tianxin? Mendengar ini, Qin Yichen mau tidak mau menggelengkan kepalanya dan bertanya ke samping. Obatnya agak berat sesaat, dan sedikit bingung. Terus terang, yang dia sebut sebagai gubernur, adalah ras manusia, gubernur surgawi. Qin Yichen mengerang sedikit dan berbisik pelan. Tuan Istana Surgawi. Mendengar ini, mata Yao Zong berkilat kaget. Di kuil Yao Tianxin hari itu, ketika Qin Yichen diberi pohon anggur kelahiran dan kematian, Yao Tianxin pernah berkata bahwa hal ini tidak akan banyak berpengaruh pada Tuan Istana Lama. Pada saat itu, mereka semua bingung, dan yang mati serta tanaman merambat memiliki pengaruh surga yang menantang untuk mengubah hidup mereka. Jika mereka hanya digunakan untuk memperpanjang hidup, mereka akan memiliki efek yang sebanding dengan ras roh dan buah roh. Saat ini, Yao Zong akhirnya tahu mengapa Yao Tianxin berkata demikian. Pemilik rumah suci ras manusia adalah pilar tulang punggung ras manusia. Bahkan Yao Zong yang biasa-biasa saja telah mendengar perbuatan dari keberadaan ini. Tidak heran Yao Tianxin akan menolak proposal Qin Yichen untuk menukar resep obat majemuk dan dengan imbalan hidup dan mati. Apakah Qin Yichen benar-benar ras manusia? Dan perjalananku adalah untuk memberinya pokok anggur hidup dan mati. Qin Yichen sedikit tersenyum, dengan ringan berkata. Namun, bahkan Yao Zong, yang belum mengalami pengalaman hidup dan mati, tahu betapa berbahayanya hal-hal yang tersembunyi dalam wacana santai ini. Begitu Yao Ji menebak pergerakan Qin Yichen dan menyebarkan berita, akan ada kekuatan yang tak terhitung jumlahnya untuk menghentikan Qin Yichen, dan dia pasti tidak akan membiarkan dia mengirim hal-hal yang menantang surgawi seperti hidup dan mati anggur keras manusia. Risiko di jalan ini sama sekali tidak bisa dibayangkan oleh orang biasa. Setelah berbicara, Qin Yichen juga tidak mendorong Yao Xi, memperhatikan mereka berdua dengan tenang. Namun, Yao Xi masih tidak bermaksud melepaskan lengan Qin Yichen sama sekali, dan di mata yang indah itu penuh dengan ketegasan. Tan, Qin, jika menurutmu Yao Xi akan menyeretmu, aku bisa meninggalkannya di sini. Tetapi kamu juga tahu bahwa dia adalah istrimu, dan dia tidak akan pernah menikah lagi. Setelah harangan panjang, Yao Zong juga menarik napas dalam-dalam, berkata perlahan. Melihat Yao Zong memikirkannya sejenak, ternyata ini adalah jawaban pada akhirnya, dan hati Qin Yichen juga bangkit dengan sentuhan kejutan. Tolong jangan salah paham dengan sikap saya sebelumnya. Bagi saya, Anda adalah ras dewa, ras manusia, itu tidak akan memengaruhi sikap saya terhadap Anda. Selama kamu memberi perintah, bahkan jika itu bertentangan dengan 10.000 klan, keluarga kami tidak akan ragu. Di antara kejutan Qin Yichen, bobot obat juga perlahan dikatakan. Faktanya, Qin Yichen seperti dermawan yang menyelamatkan jiwa Yao Zong. Jika bukan karena penampilannya, situasi keluarga mereka akan sangat sulit saat ini. Selain itu, sebagai seorang apoteker, dia tidak tahu banyak tentang ras tingkat dewa atau ras manusia dari 10.000 musuh publik. Kekuatan roh, mereka tidak perlu terikat pada ras tingkat dewa, atau seperti pembangkit tenaga kultivasi bela diri lainnya. Mereka perlu menjarah ras manusia untuk meningkatkan kekuatan mereka. Setelah mendengar kata-kata Yao Zong, Qin Yichen sedikit membeku, dan ada senyum meyakinkan di wajahnya. Nampaknya usahanya bukan tanpa imbalan. Setidaknya, di antara klan narkoba, dia sudah memiliki sekutu yang berharga bagi tetua. Meskipun Yao Zong tidak mengungkapkan banyak informasi, Qin Yichen tahu bahwa sebagai salah satu dari 10 tetua agung dari keluarga obat bius, selama dia mengangkat tangannya, dia pasti bisa mengumpulkan kekuatan menakutkan yang kuat. Apakah kamu akan pergi denganku? Setelah sedikit mengeluh, Qin Yichen juga melihat ke arah Yao Xi,
yang memegangi lengannya sepanjang jalan, berdiri di sisi samping, bertanya dengan lembut. Ayah berkata, ikuti pria yang kamu nikahi. Apakah dia unggas atau bajingan? Yaoshi mengangguk, dan suara bidadari terdengar pelan. Mendengar kata-katanya, wajah Qin Yichen tidak bisa menahan senyum pahit. Dalam hal ini, saya tidak tahu siapa yang mengajarinya. Selain itu, meskipun mereka tampak sangat ambigu saat ini, mereka tetap polos, hanya berpegangan tangan untuk membentuk. Yang disebut nama suami istri adalah untuk keluarga, dan terpaksa melakukannya. Sebagai Yaoshi, Anda dapat menemukan anak berbakat dari Raspik. Tetap di sini, ya. Melihat penampilan Yixi Yi, hati Qin Yichen juga dipenuhi dengan ketekunan. Tetapi alasan mengatakan kepadanya bahwa situasinya sangat berbahaya, dan bahkan keselamatannya sendiri tidak dapat dijamin. Bagaimana dia bisa keluar dan merawat obatnya? Seberapa teliti alirannya? Mendengar kata-kata penolakan sopan Qin Yichen, tubuh Yaoshi yang menyenangkan bergetar sedikit, dan tatapan kehilangan muncul di mata yang indah. Tunggu di sini dan tunggu aku masuk ke mansion ini lagi. Aku akan menggunakan upacara ras tertinggiku untuk menikahimu. Qin Yichen menarik napas dalam-dalam, suara lembut tapi gigih, juga suara ringan di telinga yang terakhir. Ketika saya mendengar janji ini, dua baris air mata bening akhirnya tidak bisa menahan mata Yaoshi yang indah. Sepasang lengan batu giok yang tidak mau juga mengendurkan lengan yang terakhir. Matahari terbenam semakin turun. Dalam arai transmisi di pusat kota Dancheng, bersama dengan kilatan cahaya, siluet ramping telah menghilang ke dalamnya. Dan saat siluet itu menghilang, siluet dalam kegelapan juga menghilang, bergegas menuju sebuah rumah tinggi.